Selamat datang di Horror Desk episode ke berapa ya? Keempat apa 5? 4 ini. Episode keempat bersama seperti biasa saya Popok Kusen, Saya Sableng. Dan ini ada bintang tamu lagi, ada narasumber lagi. Jadi ada narasumber ya. Jadi mulai sekarang memang kita pengennya tiap minggu ada narasumber aja supaya kita nggak usah capek-capek nyari cerita-cerita horor ya kan. Jadi kita cerita orang lain aja. Soalnya ceritanya Rian kan kita udah tahu ya. Ya, sudah ratingnya mungkin turun blok gitu ratingnya ya. Jadi hari ini kita sambut bintang tamu kita adalah teman SMA kita berdua. Iya. Yaitu Nathan. Silakan. Oke, halo semuanya. Nama saya Nathan. Saya domisili di Semarang. Nathan Gitu. ini kelas 2 ya. Kita kelas 2 ya. Kelas 2 ya, Iya, kelas 2. kelas 2. Rata-ratanya paling tinggi itu. Paling tinggi. Iya loh. Murah. Paling Wah, masih banyak suhu-suhu yang lain. Podcast video kedua kita ya. Alah, enggak usah. Gak usah. Oke. Nah, jadi langsung aja Nathan mau menyampaikan berapa cerita kejadiannya di mana? Mungkin ada 3 rencananya. Satu di Cisarua Puncak. Yang kedua dan ketiga sih di Semarang aja. Oke, Di rumah. jadi yang akan memandu perjalanan kita ini nanti si Rian. Diurutkan dari yang paling nggak nyeremin sampai ke yang nyeremin ya, kan ya? Diurutin. Mungkin diurutin waktu aja kali ya. Timelinenya Oh, berdasarkan pakai timeline. Nah. Iya, biar kayak MCU. Iya tuh. Oke. Tapi yang rating tetap popor ya. ya ratingnya apa? Penilai. Satu persatu apa full? Satu persatu terus rata-rata. Oke, ya udah, Oke. baiklah. Coba langsung aja. Nggak pakai lama, kita persilakan untuk Nathan. Silakan dimulai. Oke. Ya, untuk pembukaan mungkin aku mau cerita background dulu sedikit lah ya. Background, aku dibesarkan dari keluarga yang nggak terlalu percaya, yang bukan nggak terlalu ya, memang nggak percaya sih. Dari kecil didoktrin untuk yang namanya hantu, yang namanya lelembut gitu-gitu itu nggak ada lah. Dan aku sendiri juga nggak pernah lihat, sampai sekarang nggak pernah lihat. Cuman kali ini aku mau bercerita tentang ada 3 kejadian. Yang pertama itu aku ngalamin sendiri, cuman memang nggak ngelihat dan nggak ada buktinya. Nah ini sebenarnya datang ke sini juga agak gimana, itu takut diminta bukti sama Bobo kan. Ya. Biasanya kan. Sudah ditodong tapi. Nah, dong buktinya mana? Nggak ada. Cuman ini memang ngerasain sendiri, dan dari beberapa kejadian ini aku jadi mulai sadar bahwa ya memang roh-roh seperti itu ya mulai percaya lah. Nah, itu Po. Awalnya juga aku skeptis. Karena apa? Yang pertama nggak pernah lihat, yang kedua nggak pernah ngerasain langsung, digangguin juga nggak pernah. Cuman dari beberapa kejadian ini ya jadi oh ya ternyata memang ada, dan ya mungkin nggak semua orang bisa lihat, nggak semua orang bisa ngerasain, tapi ya adalah. Dan yang aku pelajarin nanti aja lah ya, jangan sekarang lah ya. Nanti udah spoiler. Nah oke. Yang pertama itu cerita pertama itu kejadiannya awal tahun 2000. Dia Awal mungkin tahun waktu 2000 berarti zaman kita. Oh iya itu. Nah, itu ya itulah ya. Ya. Sensor ya. Sensor. Awal Oke. 2000. Awal 20 2000. tahun yang lalu. Nah. 20 tahun yang lalu. Itu. Nah, ceritanya itu lagi liburan sekolah, terus karena keluarga mamah itu banyak 11 bersaudara, itu ceritanya lagi ada gathering. Lagi ada gathering di daerah Puncak, Cisarua dekat Taman Safari. Nah, seperti biasa kita cari villa yang agak gede, banyak kamarnya, dan ada kolam renang segala macam lah. Jadi yang bisa untuk kegiatan. Nah, catering itu 3 hari 2 malam. Datang kan ya siang-siang gitulah ya, hari pertama datang ke sana siang. Ada beberapa keluarga, sekitar kurang lebih 7 keluarga lah datang ke situ. Ada bawa anak-anaknya segala macam, sepupu-sepupuku datang, ada yang bawa anjing segala macam. Nah, datang ke situ kita cukup seneng karena villanya cukup besar, halamannya luas, ada kolam renangnya, kita bisa main bola, main renang segala macam. Cuman yang memang dari awal aku sudah agak gimana itu, yang pertama penjaganya agak
nyeremin. Jadi ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Nggak tahu Bisa suami istri atau. Jelasin nggak fisiknya? Bapak-bapaknya sih agak kecil, hitam gitu. Badan kulitnya agak hitam. Terus ada anjingnya, dia melihara anjing di situ. Sama ada ibu-ibu. Yang ibu-ibunya lebih ceria, cuman kayak apa ya? Aku ngelihatnya kayak ibu-ibunya tuh senyumnya kayak spooky gimana medeni. Gitu. Nah, medeni gitu. Nah, oke lah kita masuk. Terus hari pertama berjalan normal. Nah, hari kedua itu mulai ada satu ponakanku yang kalau mulai siang itu, dari pagi ke siang itu agak cranky. Jadi nangis-nangis terus. Umur berapa kira-kira? Masih balita lah. Bawah 5 tahun lah sekitar. Tapi udah bisa ngomong sedikit. Jadi belum bisa ngomong lancar. Nah, itu siang kebetulan ya kita zaman waktu muda gitu. Yang lain itu kan pada mau jalan-jalan nih. Siang nggak ada kegiatan, mau jalan-jalan ke taman bunga. Nah, aku sebagai anak cowok usia puber gitu, males ya ngapain ke taman bunga. Jadi ya udahlah, aku milih di villa, nggak ngapa-ngapain ya sambil main sama sepupu yang lain. Nah, ini sepupu ini satu siang-siang itu habis makan dia nggak mau berhenti nangis. Jadi di situ nangis terus. Cuman ya karena aku mikir ya udahlah ya memang anak kecil, ya udah. Nah terus sampai malamnya kita kan ya biasalah malam hari kedua besok mau pulang kan ada acara main kartu itu segala macem sampai jam mungkin malam jam 10 jam 11 masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol sampai tengah malam. Nah memang yang tak perhatiin dari 2 hari pertama itu ada satu kamar mandi di bawah tangga itu yang villa lampunya kuning. Dari dulu aku paling nggak seneng lampu-lampu ruangan yang kecil yang warnanya kuning. Ya memang secara nuansa mungkin terlihat bagus, cuman jadi berasa spooky gitu loh, apalagi tempatnya kecil. Nah terus di atas itu juga ada kamar yang di atas tangga tadi naik itu yang dari kayu semua. Jadi finishingnya kayu, lantainya kayu segala macam. Memang terlihat oke, cuman ya namanya villa di tempat dingin kan pasti lembab segala macam gitu. Jadi di atas pun aku juga agak nggak gimana. Jadi aku tidurnya di bawah di ruangan. Hawanya nggak enak. Jadi aku tidur di yang banyak orang lah. Nah jadi yang di hari kedua itu setelah ngobrol-ngobrol main kartu segala macam udah jam 1-an mau setengah 2 itu kita udah pada tidur. Aku tidur di sofa di ruang tengah. Nah akhirnya mungkin udah setengah tidur gitu, itu ada kebangun karena aku memang orangnya gampang tidur ya. Jadi di mana aja tidur, di jalan, di mobil tidur. Nah gitu udah tidur nggak lama bangun, aku ngedenger di atas itu ada bunyi kayak gluduk-gluduk gitu di plafon, di atas plafon. Bunyi gluduk-gluduk. Ya karena cuman gitu aja akhirnya tidur lagi karena nggak mikir apa-apa. Nah terus besoknya itu kejadian beberapa kali. Jadi nggak cuman aku bangun terus tidur lagi, tapi sempat habis itu bangun lagi ada suara lagi gluduk-gluduk. Itu terjadi 3-4 kali. Nah terus itu kan malam kedua, besoknya kita pulang. Nah, waktu besoknya kita pulang, itu aku juga nggak ngomong. Itu tadi malam kok aku ada denger suara gini. Nggak cerita ya, tak pikir ya itu biasalah kita bangun tidur, kebangun ngelilir gitu kan, ngelilir ada suara gitu. Terus ya udahlah, toh ya udah tengah malam ngantuk tidur. Nah besok paginya itu yang aku perhatiin dari sekitar 7 keluarga, hampir ada keluarga di satu tiap keluarga itu yang kalau enggak perutnya mules kayak masuk angin gitu, terus pusing. Jadi hampir setiap keluarga itu pasti ada simptomnya tertentu lah. Terus juga anjingnya sepupuku yang dibawa itu kan anjingnya anjing pom, biasanya kan pom cerewet gitu kan. Ini dia diem kayak ketakutan, cuman menyendiri di satu tempat gitu. Nah, yang paling buat aku waktu itu awalnya di tempat itu aku nggak mikir apa-apa ya. Itu ada ponakanku
yang digendong sama papahnya nih. Itu yang nangis tadi. Yang nangis itu dada-dada ke arah ada penunggunya. Si penunggu yang bapak yang tadi tak ceritain itu, bapak ibu Bapak itu. villa itu. Nah, itu dada-dada ke situ. Terus udah ya kita pulang ya, papahnya cerita seperti itu. Udah ya kita pulang ya. Intinya kita kan tinggalnya di Jakarta nih, nggak tinggal di sini. Dada-dada gitu. Anaknya pas di situ sih nggak nangis, cuman ya menunjukkan wajah yang flat gitu loh, nggak ceria atau apa. Nah dari situ terus akhirnya udah aku lihat suasana memang nggak gitu enak di orang-orang tuaku sama orang-orang tua yang lain gitu. Ya karena kita masih kecil dan nggak mikir apa-apa, ya udah cuman ngeliat gitu. Terus kita pulang. Nah di perjalanan pulang, aku yang biasanya kalau di perjalanan itu Semarang Jakarta Semarang itu nggak pernah mabuk atau apa. Di tempat itu aku mabuk banget. Jadi mabuk darat. Jadi perut nggak enak, kepala pusing, sampai minum apa itu ya model-model antangin tolak angin gitu. Sampai di Jakarta kan itu dari Cisarua ke Jakarta sekitar 2-3 jam lah ya dulu. Itu muntah-muntah sampai di situ. Sampai Jakarta tempat saudara. Nah dari situ ya memang kita kok aneh gitu loh. Kita kan saling cerita. Kamu sakit nggak? Iya ini sakit. Bahkan ada yang hari kedua malam itu pulang duluan karena memang orang Jakarta dan kondisinya sakit, beberapa memang pulang duluan. Nah akhirnya baru dari situ terus kita oh iya si ini sakit. Terus si ini kemarin nangis gitu sampai anaknya itu ya? Iya si yang sepupu itu nangis, anaknya sepupu nangis dari siang dan sampai malam. Nah akhirnya kita baru tahu sekitar seminggu setelahnya. Itu diceritain sama mama baru cerita nih ternyata. Jadi ternyata yang waktu malam aku itu denger gluduk-gluduk itu ternyata si papahnya anak ini lagi tanda petik perang sama penunggunya di situ. Jadi di situ ada penunggunya itu lagi perang karena apa? Karena si anaknya itu mau diminta supaya tinggal di villa itu. Jadi semacam di dia dipersembahkan atau pokoknya ditinggal lah, tinggal di situ. Nah, tapi si papa kan ya pasti nggak mau lah ya. Papanya nggak mau, jadi dan kebetulan si papa ini katanya bisa lihat dulu. Waktu itu aku juga belum percaya gitu kan. Pokoknya cuma diceritani, oh itu papanya bisa lihat, makanya si papa ini istilahnya bela diri, geger sama si itulah si penunggunya itu gimana caranya. Pokoknya si anak itu nggak boleh diminta, nggak boleh diambil. Nah dan memang si penunggu vilanya itu juga tahu, bahkan istilahnya bisa dibilang tuh penunggu vilanya malah jadi kayak perantara gitu loh. Perantara untuk bilang iya pak, anak bapak itu memang diminta sama yang nunggu di villa seperti itu. Dan itu aku baru tahu sekitar 1 atau 2 minggu setelah kita pulang ke Semarang. Minggu setelah kejadian. Jadi ya memang aku waktu itu di tempat itu ya memang ngerasa spooky, cuman karena mungkin ini villa jarang ada yang pakai, terus ya berasa gitu aja. Cuman ternyata memang di situ istilahnya apa ya, kayak kerajaan gitu loh. Jadi ada segala jenis itu ada di situ. Seperti itu. Makanya dia sampai minta dalam petik kayak minta tumbal gitulah. Seperti itu. Nah, sebetulnya dari situ aku juga berpikir oh ternyata seperti itu ada ya yang minta tumbal dan bisa terjadi encounter atau pertemuan seperti itu antara manusia dengan pertarungan antara manusia dengan yang minta itu. Dan nggak lama setelah itu kan dulu bulan sekitar Juni Juli ya liburan sekolah. Di akhir tahun itu suatu malam kan dulu masih sering kalau di stasiun TV swasta kan sering film-film yang malam
sekitar jam 7 jam 8 kan ada film diputar tuh. Film bioskop. Putar malam model seperti itu. Nah, ternyata itu ada satu film yang syutingnya di villa yang tak tempati itu. Film Indonesia berarti. Film Indonesia horor. Horor syutingnya di situ. Lupa aku. Cuman pas ada film itu ada saudara nelpon kebetulan itu lihat tuh di itu villa yang kita waktu itu tonton waktu itu tempati itu ada film horor syuting di situ itu. Jadi memang encounter yang tak rasain langsung memang ya aku ikut sakit di situ dan memang aku dengar ada suara-suara ketika aku setengah sadar gitulah. Nah itu kan cerita dari mamamu tuh Tan. Nah, verifikasi langsung ke saudaramu nggak? Nah itu sebetulnya ada sambungannya nanti dengan. Oh nanti. Nah ada sambungannya itu. Oh iya. Itu. Kayak aku cerita ini loncat. Jadi itu awalnya ketika memang kayak gitu tuh ada itu baru aku pertama kali buka mata di situ. Karena apa? Karena itu nggak jauh kejadiannya waktu kita di SMA dulu, ya kan? Itu kan ada yang pas apa itu namanya? Pas mau paskib, itu kan ada yang ke paskib. Aku paskib, dia juga paskib kan sekali setahun kan? Nah, tahun kedua dia nggak ikut. Tahun kedua gue. Nah, tahun kedua kan itu ada jalan-jalan ke Bergoto itu. Ya. Kamu ikut? Nggak ikut, takut dia. Takut. Aku kelas 1. Ini orang Rono. Nah, kelas 1 pun itu juga jalan-jalan di sekolah itu juga ya ada tempat yang spooky, kamar mandi gitu-gitu kan. Apalagi malam lampunya suruh lihat kaca kan. Itu memang spooky cuman aku juga nggak ngeliat gitu loh. Jadi waktu itu aku nggak merasa iki ora ono kayak ini cuman takut gitu loh. Nah tahun kedua kan jalan-jalan di Bergoto itu aku juga nggak ngeliat nggak apa gitu padahal kan setelah kui tempatnya sarangnya kan malam gitu. Nah itu aku nggak itu jadi ya di waktu itu aku nggak percaya kalau aku nggak ngelihat langsung atau merasakan ada yang seperti itu gitu loh. Nggak merasakan hawa-hawa juga ya hawa-hawa ya merinding itu tadi merinding tok cuman nggak yang kelihatan atau dijawil-jawil kayak kamu itu ya. Enggak. Lah pas paskib tuh ada pengalaman juga apa enggak? Enggak. Kalau yang tak rasakan dan yang tak lihat itu emang enggak ada. Nah, tapi enggak tahu kalau misal ada di tempat lain yang merasakan kita juga mungkin ada teman yang ngerasain enggak berani cerita juga ada. Cuman yang tak alami sendiri waktu di paskib itu enggak ada. Makanya istilahnya di kuburan pun kok ya enggak ngerasa apa-apa gitu loh. Baru mulai percaya setelah kejadian di Cisarua itu ya? Ya. Beda timeline toh. Ya enggak, ya kan deket-deket lah. Ya. Gitu. Cuman dari Cisarua itu berarti memang ada ya orang yang diminta atau bisa komunikasi. Karena ya itu tadi yang tak ceritain dari awal dari kecil. Aku nggak dibiasain. Mungkin ada orang tua yang nakut-nakutin kok digondol wewe. Kalau aku sih dari kecil nggak dibiasain itu dan nggak didoktrin. Nggak didoktrin bahwa kok diwedeni ini gitu. Jadi ya baru percaya ya mulai terbuka sedikit lah. Seperti itu. Oke, gimana Bu? Kalau yang pertama ini ceritanya kita belum bisa tarik kesimpulan sih kalau yang pertama ini. Aku mau nanya beberapa nih. Oke. Bergumul ki apa, Tan? Bergumul ki apa? Gelut, gulat, apa? Yo debat. Lebih ke fisik sih, jadi nggak cuma debat. Jadi, fisik juga. Karena yang aku nah ini sebetulnya ada sambungannya nanti, cuman nggak apa-apa lah tak spill sedikit lah ya. Spill dikit. Memang ketika dia lagi gulat itu dia merasakan energinya juga habis. Jadi kayak berolahraga gitulah. Tapi berarti kan orang lain yang nggak bisa ngelihat, berarti ngelihatnya gula dewean toh. Jadi nggak berasa ada dua orang gitu ya enggak. Jadi dia mau duduk dewe. Tapi itu memang dilakukan di dalam kamar di atas. Dan nggak semua orang bisa dengar itu. Hanya orang yang sensitif. Loh tapi kowe kan orang sensitif. Lah,
Kerungu tapi kerungu. Kesensitivitasan itu juga aku baru tahu barusan. Memang ada kondisi-kondisi di mana kita jadi lebih sensitif. Ada yang kalau mungkin kita sudah dari awal skeptis ya, kita nggak akan punya sensitifan. Itu aku baru tahu juga akhir-akhir karena nanti cerita yang kedua, yang ketiga itu anakku sendiri yang ngalamin. Jadi memang rasanya seperti itu dan aku jadi baru tanya-tanya dengan omku yang memang juga bisa lihat. Seperti itu. Okay. Karena awalnya dulu kan aku meh tekon karo sapa? Bapak mbokku ora percaya. Betul. Ya kan? Jadi istilahnya nggak ada teman untuk sharing, ngobrol gitu kan. Nah, baru tahu ternyata ada tingkat sensitivitas itu dan nggak terus sekali bisa lihat terus sak lawase bisa lihat ya, ada sih kejadian seperti itu ada. Cuman kalau memang kita nggak bisa lihat ya mungkin bisa dilihati sekali-sekali gitu. Oke, baiklah. Berarti memang ini adalah part 1 dari trilogi cerita horornya si Nathan ya. Berarti belum part 1. Bisa dinilai. Loh bisa dinilai. Tapi enggak medeni, Bu. Ya, makanya 6,5. Ini baru. Tapi nilai bisa berubah. Baru prelude. Ya, nanti nilainya nilai 1, 2, 3 terus 1 kesatuan gitu toh. Sama kayak itulah GPA ya kan. GPA atau apa? Semester 1. IPK. Baiklah, lanjut ke cerita kedua ya sekarang ya. Cerita kedua ini ya langsung aja. Oke. Ini timelinenya berdekatan atau sekitar ini baru-baru sekitar 2018 19 pokoknya sebelum Covid. Terus di mana anakku sudah mulai bisa ngomong lancar. Nah, langsung aja ya berarti ya. Langsung. Oke. Jadi itu ceritanya sekitar 2018 2019 itu anakku sudah bisa ngomong. Nah, cuman memang suatu kali itu anakku sering karena sudah bisa ngomong ya, dia udah bisa nyebutin bapak, terus kakak, itu dia udah bisa ngomong satu kalimat yang kita tahu jelas artinya apa dan dia juga sadar dia ngomong itu tuh artinya apa. Nah, yang aku perhatiin anakku ini kalau berhenti di perempatan naik mobil berhenti di perempatan dia suka nunjuk keluar ada bapak gitu, atau ada kakak. Nah, padahal ya itu nggak ada orang amen, nggak ada apa-apa. Ya cuman kita mikirnya mungkin dia nyebut kayak pengendara motor yang parkir atau berhenti di sebelah mobil atau apa. Nah, terus itu cukup sering dia nunjuk gitu sambil ngomong ada bapak gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa sih kita lihat. Nah, terus sampai anakku itu kalau malam terutama di atas jam 1. Jadi anakku itu tidur kan masih nyusu segala macam, jam 10, jam 11 tidur. Nanti sekitar jam 1, jam 2 dia bangun dan nangis-nangis. Dan itu nggak kejadian cuma sekali. Hampir beberapa bulan, 2-3 bulan itu seperti itu terus. Jadi jam 1, jam 2 bangun nangis-nangis. Dia baru berhenti nangisnya dan bisa tidur lagi itu setelah subuh. Jadi kebetulan di tempatku itu masjid dekat, nggak gitu jauh. Jadi kita jelas banget kalau ada azan subuh. Nah, tak perhatiin itu nangis dan berhenti ketika azan subuh. Nah, pertama ya kita mungkin mikir dia mungkin lapar atau apa, dikasih susu, digendong. Itu nggak ada yang bisa menghentikan dia nangis. Mau digendong, tak gendong, digendong istriku, digendong mertuaku cowok cewek, mertuaku cowok cewek, itu juga nggak ngaruh. Padahal biasanya kalau siang itu nggak masalah. Nah, sampai akhirnya kita sudah hopeless kan, istilahnya mau ditaruh nangis, digendong nangis, dikasih susu nangis. Nah, terus solusinya opo gitu loh. Masa mau seperti ini terus kan anak juga nggak bisa tidur, pertumbuhan pasti terganggu kan, tidurnya kurang. Nah, terus akhirnya waktu itu mertua, karena mertua yang
lebih percaya hal-hal seperti ini. Oh iya. Itu coba tekon ke pendeta. Gitu. Tak pikir awalnya ngopo tekon ke pendeta, istilahnya wong kita kalau mau berdoa juga bisa kan. Maksudnya kenapa seperti itu, didoakan supaya bisa tidur nyenyak kan, intinya kan seperti itu. Toh kita juga nggak tahu apa yang membuat dia nangis-nangis seperti itu. Tapi akhirnya mertua yang mau menghubungi ke pendeta itu, ya udah, toh aku juga nggak ngapa-ngapain kan, ya udahlah. Akhirnya mertua yang nanya ke pendeta, karena memang kebetulan cukup dekat itu mertua sama pendeta. Terus akhirnya pendeta itu bilang minta fotonya anakku, sama foto tempat atau kamar dia tidur. Nah itu akhirnya kita kirim. Nah menurut si pendeta itu memang ada yang gangguin. Ada yang gangguin itu kalau menurut si pendeta itu bentuknya anak-anak. Jadi kayak anakku tuh dijak dolan gitu loh, dijak main. Itu kejadiannya di rumahnya mertuaku. Nah akhirnya terus gimana nih solusinya? Ya udah, si pendeta ini punya tim untuk datang ke rumahnya mertuaku. Nah terus akhirnya diadain pembersihan. Ceritanya pembersihan. Nah karena waktu itu anakku umur 3-4 tahun itu masih kadang-kadang di rumah mertua, kadang-kadang di rumahku sendiri. Akhirnya 2 tempat nih pembersihannya. Di tempat mertuaku akhirnya datang, didoain segala macam. Memang katanya banyak nih, ada di ruangan tempatku tidur tuh ada anak-anak. Jadi kalau malam si anak-anak itu berisik ngajain anakku untuk mainan. Tapi mainannya tengah malam. Alhasil anakku yang masih ngantuk itu dia terganggu terus dia nangis dan dia nggak bisa tidur. Nah akhirnya udah dibersihin. Nah yang aku di situ juga baru tahu ternyata makhluk-makhluk seperti itu bisa masuk ke benda-benda seperti ini misalkan. Bahkan yang aku juga baru tahu dan cukup kaget, ada patung Yesus kalau nggak salah itu juga dimasuki. Oh loh, kok Pak? Oh ya, itu loh. Gimana? Terus. Awalnya aku juga nggak percaya, mosok ya patung Yesus dimasukin. Nah cuman memang di tim itu ada beberapa orang. Dan yang akhirnya ngebersihin tempat mertuaku itu ada 2 tim dari 2 pendeta yang berbeda. Dan semua ngomongnya sama. Jadi ada ini di sini, ada ini di sini, ada anak-anak, terus ada yang masuk di dalam patung. Akhirnya ya patungnya disuruh buang. Terus ada bonekanya anakku yang memang dia suka main boneka itu. Nah itu ya ada isinya. Jadi kayak ketika anakku main itu tuh ya ada satu lagi yang ngajak main. Gitu. Nah itu di tempat mertuaku. Aku juga ikut di situ. Jadi ketika pembersihan segala macam, ya memang didoakan sama ada orang yang memang bisa komunikasi. Ada yang cuman timnya, ada yang cuman bisa ngerasain, ada yang bisa komunikasi lah. Memang setelah diajak komunikasi ya, istilahnya diajak pergi lah supaya jangan di situ karena dipindahkan karena mengganggu nih. Seperti itu ya. Ada sih yang katanya tidak mengganggu, dibiarkan di situ ya ada. Itu. Jadi yang mengganggu itu karena kalau menurut mereka itu ada yang memang jenis-jenis yang enggak ganggu, ada yang jenis-jenis gangguin memang. Nah yang gangguin ini dipindahin. Nah yang di tempatku itu aku lebih di rumahku sendiri itu yang aku ingat jelas ada 3. Yang pertama di belakang rumah itu ada kayak dak-dakan, terus kita bisa jemur di situ sama ada tempat andon air di situ. Di situ ketika naik, jadi ketika pembersihan kan datang nyanyi-nyanyi sebentar, terus mulai didoain segala macam lah. Nah itu ketika naik ke atas itu si pendeta ngomong, wah ini kok ada kayak kalau menurut dia ya tentara kerajaan Jawa. Mungkin ibaratnya kayak di Keraton Jogja atau Keraton Solo itu yang pakai beskap, pakai gitu-gitulah, pakai topi itu. Itu ada di situ. Nah menurut dia itu juga pangkatnya itu cukup tinggi, lumayan tinggi.
Jadi ya ketika ngusir pun itu juga pakai nego-nego gitulah. Bahasa Jawa. Enggak bahasa Jawa sih, cuman ada semacam proses negosiasi karena dia istilahnya bukan yang kroco. Kalau kroco disuruh pergi itu langsung pergi. Ini dia mungkin sudah lama di situ karena kita juga ya itu tadi aku juga nggak merasa seperti digangguin atau apa, jadi udah tak diemin kan, udah cukup lama. Nah itu yang pertama, ada itu terus akhirnya ya disuruh pergi. Cuman ketika dia si pendeta itu ngomong itu dengan satu tim semua kayak beneran serius gitu. Jadi kayak mereka pun itu juga dengan nggak main-main, mungkin karena pangkatnya yang tinggi tadi jadi energinya juga cukup tinggi. Aku juga merasa merinding di situ. Merinding, aku merasa ya kayak ada yang lewat gitulah. Ada yang lewat. Ya sejauh ini yang tak rasain memang seperti itu. Jadi aku merasa kayak ada yang lewat gitu. Cuman memang nggak kelihatan bayangan, cuman di leher gitu ada kayak angin gitu yang lewat gitulah. Jadi merinding. Itu yang pertama. Nah yang kedua setelah itu dibersihin di kamar paling depan. Di kamar paling depan itu dari awal itu udah ada satu orang yang merasa ini kok energinya nggak enak banget. Dan memang aku sama istriku memang paling jarang ke kamar itu. Nggak ditempatin. Karena kita ada 3 kamar. Ya kita waktu itu masih pasangan muda, anak 1. Ya biasanya kita kalau udah masuk ke rumah paling ya di sekitar meja makan sama ke kamar tidur kita. Nah kamar yang itu emang kosong. Ada tempat tidurnya, spring bednya, cuman memang kosong. Nah yang di kamar itu, yang kosong itu kita nggak pernah tempati. Itu mereka masuk ke situ terus bilang ini kok ada energinya cukup besar di sini. Cuman nggak tahu apa. Nah ternyata setelah spring bednya dibuka, itu menurut mereka itu ada kayak lubang astral apa lubang apa gitu loh. Nah itu istilahnya mungkin kayak pintu kemana saja gitu kali ya. Portal gitu lah. Jadi ya dari situ aku jadi ternyata memang yang kayak di film-film itu memang ada gitu loh. Jadi yang di film itu nggak mengada-ngada. Karena di situ aku merasa ya setelah dibuka ya kalau aku lihat nggak ada apa-apanya. Kosong. Ya kayak kamu buka spring bed bawahnya kan ada dipan apanya itulah. Ya bentuknya seperti itu. Cuman menurut mereka itu satu tim, wah ini harus ditutup supaya enggak. Kalau menurut mereka ya itu supaya enggak ketika ini makhluk sudah dikeluarin dari rumah itu bisa balik lagi lewat situ. Pintunya situ. Karena itu iki pantes istilahnya pantes isine akeh lah wong kene ana pintune. Jadi mereka bilang seperti itu. Terus akhirnya ditutupnya pun juga enggak bisa sekali terus langsung ditutup gitu. Harus beberapa kali. Dan memang terlihat setelah itu mereka yaitu energinya terkuras cukup banyak. Dan ada satu kejadian yang lucu, ya horor-horor lucu lah ya buat aku waktu itu. Itu ada satu yang anak juga. Kalau menurut mereka ini kan ya kita di situ kan kayak sosoknya, aku sama sosoknya kan kita cuman bisa diceritain nih sama yang bisa lihat. Karena memang di situ kan aku, mertuaku, mamaku juga di situ. Itu ya cuman tahu dari cerita. Itu ada satu yang katanya dia mau keluar dari rumahku asal digendong. Dan akhirnya ada satu yang memang gendong. Jadi ya wes sini ayo tak gendong. Dari timnya itu. Yuk kita lagi wedi-wedi tapi kok meh guyu gitu loh. Jadi oke lah, terus akhirnya yang penting dia mau keluar kan. Mau keluar, nah satu lagi itu di dapur. Di dapur kalau menurut cerita mereka itu seperti ada ibu-ibu yang ibu-ibu setengah baya gitulah. Dia bilang kalau anakku hilang. Jadi anakku hilang. Nah dari situ karena dia ngelihat anakku itu dianggap itu mau diambil anak atau iki anakku yang dulu hilang seperti itu.
dengan adanya anakku, karena anakku cewek, anaknya si ibu ini ketika diajak omong itu juga ngakunya cewek anaknya. Jadi dianggap ini anakku istilah ya wis tak openane lah seperti itu. Tapi akhirnya si ibu itu udah gini aja, kamu tak bawa ketemu anakmu. Tapi dengan cara ya dikeluarkan tadi dari rumah seperti itu. Jadi dibawa oleh timnya itu tadi untuk ketemu anaknya. Nah nyambung yang dengan tim itu tadi, setelah aku ketemu dengan tim segala macam ngobrol-ngobrol, aku jadi tahu bahwa ternyata memang itu tuh ada semacam arwah, ada beberapa beberapa model jenis beberapa jenis gitulah. Ada yang memang sebetulnya ini sudah mati, cuman mungkin karena ada penyesalan atau ada yang belum selesai gitu, jadi nggak bisa ke tempat selanjutnya, katanya seperti itu. Jadi isih carry lah seperti itu. Makanya ketika ada sih yang sering bilang ini ketika seseorang meninggal tidak nggak tenang. Nah itu nanti ya itu namanya arwah penasaran gitu. Seperti itu. Nah yang tak alami kebetulan itu tadi yang pertama si bapak-bapak prajurit keraton semacam kerajaan lah. Nah, prajurit kerajaan ya, yang modelnya kayak kerajaan Jawa. Terus yang kedua ada pintu gerbang lubang dimensi. Lubang dimensi itu sama yaitu yang ibu-ibu mencari anaknya itu. Sama anaknya yang kecil itu tadi bukan anak ibu Deh itu anakku. Enggak yang digendong keluar. Bukan itu lain lagi. Berarti 4. Empat. Itu. Ini berarti itu. Sama cerita yang pertama masih belum connect ya, yang kedua ini sama yang di Cisarua itu. Nah, yang kedua ini, itu aku baru tahu kalau anakku digangguin dan bisa lihat ternyata. Anakku. Berarti ini cerita kedua tadi belum ada korelasinya dengan cerita yang pertama. Cuma nanti cerita ketiga ini nanti yang bakal menjelaskan dari dua cerita tadi ya. Gimana Bu? Ya 7 lah ini cerita yang kedua karena ngalami sendiri ya kan. Perbaikan. Walaupun ya sama kan nggak lihat apa-apa ya. Anakku yang lihat anakku. Gini ya. Tapi anakku juga sekarang lagi pada manggil bapak tapi nunjuk ke pemotor sih untungnya. Untung. Jadi ya nggak apa-apa, nggak kepikiran apa-apa aku. Sepi hati-hati Bu. Asal jangan di rumah malam-malam itu di kamar terus kakak. Itu yang cerita ketiga itu kejadiannya seperti itu. Langsung aja lah ya. Spill. Ya langsung nih cerita ketiga aja. Nah, timelinenya itu pas Covid. Jadi pas Covid, tengah-tengah Covid, istri sama anakku pas di rumah, aku pas keluar. Nggak di rumah, istriku berdua sama anakku di rumah. Kejadiannya ya jam seginian lah, jam 3 sore gitu. Tapi kebetulan waktu itu mendung mau hujan gitu lah, pokoknya gelap. Nah istriku berdua sama anakku di rumah. Tiba-tiba anakku ngomong, itu lagi di ruang tengah. Nah ini aku udah pindah rumah ceritanya. Jadi karena rumah yang tadi itu kok banyak isinya walaupun udah dibersihin nih, kita udahlah kita cari. Dan kebetulan anakku waktu itu kan belum sekolah, ini sudah sekolah. Kita cari yang lebih dekat ke sekolahan. Kita pindah rumah nih ceritanya. Pindah rumah, ada di rumah yang baru. Karena berkaca dari pengalaman sebelumnya, akhirnya rumah baru ini yo disyukuri pakai syukuran dengan pendeta yang katanya bisa lihat itu tadi. Timnya yang tadi. Karena yang pertamanya didoakan oleh pendeta yang nggak percaya gitu. Nggak percaya seperti itu. Ya, jadi karena udah belajar dari pengalaman, ya udahlah kita masuk ke rumah baru pakai itu dengan yang udah terbukti. Karena memang setelah tadi cerita kedua anakku nggak kenapa-kenapa. Setelah diusir semua itu masalah selesai. Jadi yang tadinya tengah malam nggak bisa tidur, sekarang udah bisa tidur nyenyak dari malam sampai pagi. Besoknya langsung berarti. Ya memang kalau yang aku tahu, kalau untuk energi yang atau kelas-kelas yang agak tinggi itu memang nggak bisa sekali. Jadi memang ada 2 atau 3 kali
ritual lah ya, bukan ritual ya apa ya? Mendoakan. Iya, mendoakan itulah. Itu memang nggak bisa sekali. Nah, tapi kebetulan kejadiannya di anakku di 2 tempat ini, di rumah mertuaku sama di rumahku itu selesai. Itu setelah didoakan. Nah, lanjut ke yang ketiga. Sore-sore anakku tuh lagi di ruang tengah, nunjuk keluar ke depan ke arah pintu masuk lah. Di situ kan aku biasa naruh helm di situ. Anakku ngomong, udah lebih lancar lagi kan ngomongnya. Itu kok helmnya papa goyang-goyang sendiri. Itu kondisi berdua. Terus si istriku ngomong, hah, mana? Enggak. Yang mana? Itu di situ. Itu ada kakak. Anakku ngomong gitu, berdua sama istriku. Nah terus, hah, istriku refleks kan, hah, yang bener ah. Oh enggak ada siapa-siapa gitu kok, gitu kan. Itu ada kakak jongkok di situ. Dia bilang gitu. Nah, terus akhirnya kan istriku shock gitu. Langsung udah sini. Anakku digendong bawa masuk kamar. Pintu dikunci. Nah, setelah itu dia langsung nelpon ke si omku yang bisa lihat tadi itu sama timnya si Pak Pendeta itu. Ini kok si anakku bisa ngomong gini nih, ngomong gini. Terus akhirnya sama si omku tadi nanya, coba difotoin. Nah cuman kejadian baru gitu aja kan, baru aja kejadian, istriku suruh keluar lagi kan ya takut. Terus akhirnya ya udahlah ntar tak fotoin. Terus akhirnya istriku nelpon aku. Ini habis gini. Ya wes toh kamu foto. Wah aku juga bisa lihat ya kan. Terus akhirnya ya udah dia memberanikan diri untuk foto terus dikirimin ke si om. Nah kebetulan si om itu bisa istilahnya bisa terapinya itu dengan jarak jauh. Jadi dengan lihat foto itu bisa didoain. Jadi ya mungkin dia bisa ngirim opo lah, aku juga nggak tahu itunya kan. Terus akhirnya udah istriku anakku sudah cukup tenang ya. Anakku sih biasa aja ya, mereka dia nggak tahu itu kan, yang pasti takut kan istriku. Terus akhirnya udah didoain aman, akhirnya aku baru pulang. Setelah urusan saya baru pulang, ngajak si omku akhirnya. Si omku datang, terus anakku ditanyain, tadi kamu lihat apa? Itu ada kakak di situ pakai baju merah. Pertamanya apa kayak gerak-gerakin helmnya papa, terus habis itu dia jongkok atau duduk gitu pokoknya di situ. Hanya dia bisa cerita itu ke istriku. Ya aku sih nggak, aku jadi apa ya? Masa anak kecil bohong kan yo nggak mungkin lah. Dan istilahnya kan mereka masih polos. Kalau kowe no ya kan, ini contoh. Anak kecil masih umur 4 tahunan waktu itu 2019-2020, 4 tahunan pas COVID. Ya berarti udah 5, udah TK kok. Udah 5. Mosok yo bohong gitu loh. Dan setelah itu terus akhirnya anakku menurut si om ini tadi kan akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak setelah beberapa kejadian itu. Memang anakku bisa lihat kalau menurut si om itu. Anakmu bisa lihat. Nah, ini mendingan ditutup. Karena kalau menurut si om itu anak kecil sampai umur 5 itu memang ada yang bisa lihat. Kalau enggak ditutup, ya nanti bisa terus sampai gede. Nah, kebetulan anakku umur 5 kemarin ditutup. Nah, sampai sekarang sih untungnya enggak pernah yang aneh-aneh lagi gitu loh. Enggak pernah bilang aku lihat ini, lihat itu. Nah, terus kan akhirnya ya udahlah ya. Aku udah yang penting anakku nggak keganggu, udah nggak ada kejadian lagi. Cuman aku jadi inget sama cerita yang tadi pertama itu, sama yang si ponakanku itu kan. Nah suatu kali karena dia tinggal di Jakarta, suatu kali aku pas ke Jakarta, aku memang menyediakan waktu untuk nanya-nanya sama papahnya itu tadi yang bergumul. Yang gelut itu tadi. Tak tanyain, anakmu itu kan dulu
bisa lihat, katanya diminta kan. Itu ya apa ya, memang seperti itu. Karena anakku itu juga mengalami hal-hal tak ceritain. Malam nggak bisa tidur, baru bisa tidur setelah subuh gitu kan. Pertama dia senyum-senyum gitu kan. Lama-lama tak ceritain beberapa kejadian itu tadi, dia ketawa-ketawa. Nah ternyata kalau menurut dia ya itu memang istilahnya sama. Jadi anaknya dia dengan anakku itu punya kemampuan yang sama. Jadi memang bisa lihat. Ini kalau cerita dari papahnya ya. Ini cerita dari papahnya. Kalau si sepupuku itu anaknya pernah suatu kali ke itu orang meninggal itu loh. Layatan orang, kalau nggak salah orang Budi. Jadi yang masih ada rumah-rumah. Jadi siapa konggusi ya itulah pokoknya masih ada rumah-rumah kertas itu. Dia datang ke situ. Terus di depan rumahnya itu, rumah-rumah kertas itu, dia ngobrol di situ. Lah kan bikin geger satu tempat layatan, ya kan? Nah, menurut dia memang ya anaknya seperti itu, dan anakku juga memang bisa lihat awalnya. Gitu, dan itu yang membuat aku ternyata memang ada kejadian seperti itu, dan memang ada orang-orang yang ya istilahnya apa ya, dikasih gift untuk bisa lihat seperti itu. Seperti itu. Ya memang aku awalnya enggak percaya, cuman akhir-akhir ini ya karena dengan banyak kejadian seperti itu aku jadi percaya. Dan ya buat orang-orang yang masih skeptis, yo enggak. Ya itu terserah sih kalian mau percaya mau enggak. Karena buat aku sendiri yang dulunya skeptis, kalau memang enggak ada buktinya memang itu memang nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika. Cuman kalau buat aku dari kejadian-kejadian itu memang yang bisa tak sampaikan ya memang adalah yang seperti itu. Dan kalau memang nggak kuat atau nggak mau ngelihat itu, ya bisa cari bantuan lah seperti itu, daripada takutnya nggak kuat terus stres atau apa kan. Ya pasti nggak semua orang bisa menghandle situasi seperti itu kan. Itu. Berarti itu tadi gift ya. Karunia ya mungkin. Ya, cuman kalau yang tak rasa di anakku sih ya karena sekarang udah ditutup lah, daripada ntar malah dianya nggak apa-apa, kita yang takut ya kan. Aku sama istriku yang takut, mending ya udahlah, daripada itu juga mengganggu dia takutnya kan. Akhirnya ya udah itu ditutup aja seperti itu. Oke. Berarti kalau omu yang di mana? Sing itu kokoh ternyata. Oh, engkoh. Nah, bukan om. Bukan om tapi itu sepupunya. Yang bisa lihat sepupuku sama anaknya. Kalau yang nutup mata batinnya anakmu itu ommu. Nah. Itu ommu pas itu nggak ikut ke Cisarua. Berarti nggak ada di kejadian itu. Nggak. Jadi fun fact juga, omku itu sebetulnya udah bisa lihat atau punya gift itu dari lama. Cuman keluarganya juga baru percaya ketika anakku ketok-ketokan itu. Oh. Jadi kejadian anakmu ini yang bikin ya cukup membuat membuka mata. Nah, sebelumnya pada nggak percaya. Nggak percaya. Bahkan sama ommu aja nggak percaya. Yang anak istrinya aja tadinya nggak percaya kalau papanya bisa lihat. Baru-baru ini. Baru-baru ini ya gara-gara anakku. Karena ternyata yang aku pelajarin juga. Jadi omku itu kan memang bisa lihat, cuman nggak pernah ngomong karena ya anaknya aja, anak sama istrinya nggak percaya kan. Itu ketika ada orang lain yang bisa lihat juga, jadi punya kemampuan yang sama, itu kayak mereka ada apa ya, ikatan batin lah. Jadi justru telepati gitu. Iya, apalah namanya itu. Pokoknya mereka bisa tahu bahwa misal kita baru ketemu nih, kamu punya gift, aku juga punya gift. Tapi orang-orang bisa merasakan. Aku memang tujuanku kan waktu itu pelayanan tuh, karena kita panggil untuk memang ngebersihin. Lah si omku kebetulan datang di situ. Itu langsung ditodong, Bapak bisa lihat ya gitu. Oh jadi sama-sama orang yang punya kelebihan biasanya saling mengetahui. Waktu itu. Itu. Nah, terus si omku baru ngomong, ya memang dulu pernah lihat, cuman memang nggak pernah diasah, dan karena lingkungannya itu tadi juga nggak percaya gitu loh. Jadi ya udah dia ya
ya mau ngomong ini ada ini nggak ada percaya ya kan, ya udahlah gitu aja. Nah tapi ternyata setelah itu dia baru tahu, dan kita pun juga baru tahu bahwa dia punya kemampuan itu. Oke. Jadi korelasinya sama kejadian anakmu ini ya. Semua itu. Nah jadi itu tadi, dan ternyata aku juga baru tahu bahwa keluargaku beberapa ada yang punya kelebihan. Punya itu seperti itu. Jadi yang dulu zaman kita yang itu nangis-nangis itu ada beberapa sih sebetulnya. Anak-anak yang dulu waktu kita kecil itu pas di Cisarua itu. Di tempat lain sih. Tempat lain. Itu ya karena sepupuku ada beberapa yang bisa lihat itu tadi. Jadi ternyata ya memang setelah gede kan kita baru ngobrol-ngobrol nih. Dulu kok kamu kayak gini, kowe mbiyen cilikanmu nangisan gitu. Ke tempat baru nangisan, ke villa mana nangisan. Ya ternyata diganggu itu tadi. Baru di throwback terus diceritakan gitu. Itu anakku yang ini ya baru nyambung semua. Oke. Itu. Kalau ini yang bikin merinding tuh yang anakmu bisa lihat itu. Ya, memang kalau anak-anak ngomong gitu tuh jujur ya memang kalau seperti itu anakku juga pernah. Cuman jadi kita kalau diceritain kayak gitu jujur takut juga. Apalagi kalau anak-anak yang nyeritain tuh. Mungkin kamu jadi nggak takut karena memang nggak ada validasi yang bisa lihat gitu loh. Iya. Mungkin itu. Cuman pas itu anakku ini nyela dikit ya. Mungkin cerita dikit juga dikit ya, Bu. Tapi boleh. Yang besar, suaranya yang besar. Iya. Jadi ceritanya tuh aku pas itu nganterin aku mbek bojoku sih nganterin anakku waktu itu umurnya 1 tahun atau 2 tahun. 1 tahun mungkin ya, 1 tahun lebih. Cuman anakku tuh lebih bisa ngomong dulu daripada jalan. Nah itu diantar ke WC, pas itu karena WC-nya posisinya di suatu restoran, cuman waktu itu posisi restorannya tuh nggak terlalu rame, jadi sepi lah. Jadi istriku minta ditemani ke WC-nya. Kancani lah, wedi aku dek dewean. Ya wis tuh aku ngancani juga. Jadi kita masuk bertiga ke WC itu. Nah yang nyeboin terus mipisin itu kan bojoku. Terus pas diceboin mau dipakein celana itu, anak aku nunjuk ke langit-langit. Nunjuk ke langit-langit kamar mandi bilang, bapak. Langsung bojoku, saya genah loh gitu. Ya karena aku ngerti iki ketoke memang anak-anak ki gak mungkin dong ngapusi tuh. Masa di langit-langit ono bapak memang Spiderman. Mungkin itu ngomong Cica. Ngomongnya bapak. Jelas Cica. Masalahnya deh kan kalau ngapa-ngapa ngomong bapak, ibu ya kayak anaknya Nathan tadi lah. Ya kalau ini nilainya mungkin berapa, Bu? Punya tapi Nathan. Kalau yang cerita Rian tuh kok jadi gak serem. Kayak nilai 6,5 terus kurang. Gak pengen kayak nilai tinggi. Nah itunya fungsinya kita nyari narasumber terus karena mungkin ceritaku nilainya nggak pernah di atas 6,5. Tapi yang Nathan ini ya aku beri nilai 8 karena serem sih. Bagian favoritku waktu si Lomah kok helmnya goyang-goyang, ada kakak di situ jongkok mojer. Nah, itu yang paling serem di situ. Terus kalau yang lain-lainnya bisa ngomong, bisa lihat, terus punya power, ya itu memang sering kru ya, memang sering kedengeran lah ya, kayak cerita-cerita ngono kuwi, kayak nek sama-sama bisa lihat juga ngerti ono spider sense ngono kan. Kan. Ya sering dengar sih. Jadi 8. Keseluruhan 7,5. Oke. Itu berarti horror des. Yes. Oke. Jadi gitu ya. Ini episode terlama loh, so far loh. Kemarin Episode terlama terus masih ada cerita tapi ya. Sebenarnya masih ada. Sebenarnya masih ada. Ada enggak? Kalau aku jujur sih itu aja. Karena encounterku yang aku merasa beneran itu ya itu. Yang lain ya mungkin kembali lagi karena aku skeptis gitu. Jadi kalau Cica ngono ya. Aku ngapusi. Itu. Cica. Cuman mungkin nantilah ya coba kalau si omku mau mungkin. Oh ya boleh. Kalian lihat. Kamu nanya bisa langsung sama dia. Kalau aku enggak usah ngelihat ke tempatku. Aku tidak berkompeten soalnya untuk ngomong itu. Coba ommu enggak apa-apa. Dia bilang malah gini. Dia kalau buka mata batin seseorang bisa malah.
Ojo. Enggak, itu 10. Lah aku tapi penasaran ya. Apa kan anakmu itu kan ya wis ditutup wae lah. Lah aku penasaran nek ndak ditutup ku emangnya bakal kenapa? Ini gini, jadi menurut si omku itu tadi 0 sampai 5 itu nanti setelah 5 tahun baru ketahuan itu anak bisa lihat atau enggak. Oh. Beneran bisa lihat atau enggak? Karena memang anak kecil itu sensitif menurut dia. Nah, misalkan nanti setelah di atas 5 tahun masih bisa lihat, nanti batasnya umur 17 atau akil balik lah. Itu kalau memang nanti setelah umur 17 dia masih bisa lihat, ya sak lawase bisa lihat. Oh. Tapi kalau setelah 17 ndak bisa lihat atau merasakan, ya sudah, berarti istilah ya sudah ditutup lah seperti itu, tertutup otomatis. Katanya seperti itu. Cuman karena anakku sekarang sudah ndak bisa lihat, sudah ndak pernah ada kejadian seperti itu tadi ya aku sudah cukup tenang lah. Itu. Oke, baiklah. Oke. Sudah ya, cukup ya saya rasa. Cukup panjang ini episode ini. Iya. Apa tuh disebut gitu. Mau disebut iya, dibaleni. Jadi terima kasih ya sekali lagi ya buat Nathan ya. Ditunggu Sama-sama. kedatangan omnya. Coba ditanyain terus nanti ngomong ke Rian. Oke, Ya. siap. Terus mau ada apa? Perlu promo-promo apa enggak? ada yang Mau mau mempromosikan apa? Promo apa ya? Gak usah lah. Ini pribadi promo nanti lain oke. lagi. Ya wis baiklah kalau begitu. Seperti biasa kalau mau ngirim cerita horor segala macam bisa lewat DM. Mana lagi? Di Instagram horor.des S-nya 3. Ini yang ada di bawah. Ya, bisa dikirim langsung ke sana DM, nanti mau cerita boleh, apa mau ngobrol-ngobrol langsung DM aja. Bisa. Oke, baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih untuk Nathan, terima kasih Rian, terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Horror Des selanjutnya.